Orang yang datang ke mbah dukun itu haram kalau tidak punya ilmu, ya. Bagi orang yang sudah punya ilmunya, maka boleh sudah datang ke mbah dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini warganet, utamanya para penggiat YouTube, sekarang dihebohkan dengan persoalan mbah dukun. Mbah dukun sekarang menjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Mbah dukun. Oleh sebab itu, kami ingin memberitahukan kepada semua pihak, orang yang datang ke mbah dukun itu haram kalau tidak punya ilmu, ya. Bagi orang yang sudah punya ilmunya, maka boleh sudah datang ke mbah dukun. Tapi sebelumnya kami minta kepada semua pendengar, tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrofan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin atau barang siapa yang mendatangi arraf, kemudian dia membenarkan ucapan si kahin, ia membenarkan ucapan si arraf, sungguh dia telah kufur atas apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tahu nggak apa kahin dan apa arraf? Mal farqu bainal kahini wal arrafi? Apakah perbedaan antara kahin dengan arraf? Maka di sini kami bawakan keterangan dari para ulama, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat di juz kelima halaman 22, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi. Wal farqu bainal arrafi wal kahini annal kahina innama yata'atal akhbaru anil kawain fil mustaqbali wa yadda'i ma'rifatal asrar. Perbedaan antara arraf dengan kahin. Apa itu kahin? Kan man ata kahinan au arrafan. Kahin adalah orang yang menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Itu kahin, teman-teman. Artinya apa? Nebak-nebak apa yang akan terjadi. Itu kahin. Wa yadda'i ma'rifatal asrar, dan dia itu mendakwakan diri, mengaku-ngaku mengetahui rahasia-rahasianya alam semesta ini. Jadi itu namanya kahin. Sekali lagi, kahin adalah orang yang memberitakan kepada orang lain tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu kahin namanya. Sedangkan arraf, wal arrafu yata'ata ma'rifatas syai'i al-masrufi wa makanid dhallati wa nahwima. Arraf adalah dia itu sok tahu tentang sesuatu yang dicuri atau tempat sesuatu yang hilang ada di mana dan semacamnya. Dia sok tahu, padahal dia nggak tahu, teman-teman. Dia sok nebak. Jadi kalau yang namanya arraf itu dia menebak tempat sesuatu yang hilang. Ada di mana dia terbak tuh, teman-teman. Padahal dia itu cuma mengaku-ngaku bisa nebak. Ini kalau kahin, dia itu memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Hari Senin akan begini, alam ini akan gini. Oh, sok tahu dia, teman-teman, ya, sok tahu. Itu namanya kahin. Kalau arraf, dia sok tahu tentang letak di mana sesuatu yang hilang. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah semua orang yang datang ke tukang ramal itu haram, teman-teman? Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan, termasuk salah satunya adalah Imam Al-Munawi dalam kitabnya yang bernama Faidul Qadir Syarhul Jami'is Shaghir, tepat di juz ke-6 halaman 23. Di sini dijelaskan, wa afada biqaulihi fasaddaqahu annal gharada in sa'alahu mu'taqidan sidqahu. Jadi maksudnya di sini adalah apabila dia bertanya dan meyakini kebenaran daripada ucapan si tukang ramal, maka baru dia itu faqad kafaroh bima unzila ala Muhammad. Namun falau fa'alahu istihza'an mu'taqidan kadhibahu fala yulhiquhul wa'idu. Apabila orang itu mendatangi tukang ramal istihzaan, niatnya untuk menghina, niatnya untuk meremehkan, mu'taqidan kadzibahu, sekaligus dia meyakini bohongnya si tukang ramal,
fala yulhikuhul wa'idu, maka dia itu tidak terancam oleh ancaman hadis tadi teman-teman. Begitu juga keterangan yang sama dijelaskan oleh Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih, tepat di juz kedua halaman 495 terbitan Darul Fikr Beirut. Fasaddaqahu ay al-kahina bima yaqulu faqad kafara wa bihi yuqayyadul awwalu fayakhruju man atahu liyuzhira kadhibahu aw lil istihza'i bima huwa alaihi. Maka dikecualikan dari hadis tadi orang yang mendatangi tukang ramal untuk menampakkan kebohongan si tukang ramal, aw lil istihza'i bima huwa alaihi, atau untuk meremehkan perbuatan si tukang ramal, maka no problem. Dari sini harus kita pahami bahwasanya siapapun orang yang mendakwakan dirinya mengetahui sesuatu yang akan terjadi, mengetahui hal gaib, walaupun berjubah kek, berjenggot kek, bersurban kek, pokoknya berkedok agama lah, tapi dia kok malah menebak-nebak apa yang akan terjadi teman-teman, maka dia sejatinya kahin, sejatinya dia arraf, sejatinya dia mbah dukun, bukan gus, bukan kiai, bukan ustadz. Paham ya teman-teman? Hati-hati, jangan tertipu dengan penampilan seseorang. Kemudian, apakah mbah dukun yang tukang nebak itu berhak mendapat upah? Ketika ada orang yang datang kepadanya, biasanya orang itu kan bawa upah teman-teman. Apa dia boleh? Maka di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibni Syihab an Abi Bakrin bin Abdurrahman an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Redaksinya ini kami ambil dari riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya begini teman-teman, Rasulullah SAW melarang hasil dari penjualan anjing, Rasulullah melarang hasil dari penghasilan pelacur, dan Rasulullah melarang daripada upah perdukunan. Jadi gak boleh dukun-dukun itu dapat upah, haram dia, haram. Dukun-dukun yang tukang nebak-nebak itu teman-teman ya, haram, gak boleh. Dia itu kalau mengambil upah dari masyarakat yang tanya sesuatu kepadanya, lalu dia tebak-tebak itu teman-teman, oh uangmu itu masih ada, ini masih di sana lah, sama nebak-nebak ya, yaitu nebak sesuatu yang dicuri, itu namanya arraf tadi teman-teman, arraf itu masuk juga ini. Maka dia itu tidak berhak mendapat upah, dia nebak, padahal dia nggak tahu teman-teman, dia cuma nebak kok, namanya nebak. Kalau dia itu benar, itu kebetulan ya. Kalau dia itu benar, itu kebetulan. Tapi kalau dia salah, itu kebohongan teman-teman. Makanya waspada, waspada. Sudahlah, tinggalkan mbah dukun ya, tinggalkan mbah dukun. Jauhi orang-orang yang suka nebak-nebak apa yang akan terjadi. Kayak dulu itu siapa lagi itu? Dulu itu teman-teman ya, nebak hari kiamat tahun ini. Ternyata orangnya sudah mati, belum kiamat sampai sekarang kan teman-teman. Makanya sudahlah, gak usah percaya. Gak ada orang yang tahu hal gaib kecuali Allah memberitahukan kepada orang itu. Contoh seperti Rasulullah, apa yang akan terjadi diceritakan oleh Allah melalui wahyu. Baru teman-teman wahyu itu. Oleh orang sekarang ini dosanya banyak kok malah sok tahu ya. Sok tahu apa yang akan terjadi. Taubatlah para mbah dukun, taubatlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.